Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di Chandra Tekno. Akhirnya Xiaomi 15 rilis juga di Cina sana. Tadi malam tanggal 29 Oktober 2024. Gue sih belum bisa beri tanggapan gimana ya. Cuman gue cukup apresiasi lah sama Xiaomi 15 yang jadi salah satu smartphone pengguna Snapdragon 8 Elite alias 8 Elite. Ya memang banyak sih smartphone yang udah menggunakan SoC ini. Kayak misalkan ROG dan juga iQOO 13. Dan bahkan iQOO 13 kayaknya bakalan masuk nih ke Indonesia lebih dulu nih dengan menggunakan SoC Snapdragon 8 Elite-nya ini. SoC ini yang memang bisa jadi salah satu SoC paling oke dan performanya ngebut banget. Yang dimana Antutunya dapat di angka 3 jutaan lebih. Ya semoga kita bisa ngebahas lah SoC yang satu ini. Entah dari brand yaitu atau yang ini, tapi nggak tahu lah ya. Tapi kalau lo perhatikan Xiaomi 15 punya karakter desainnya mirip kayak Xiaomi 14T series teman-teman. Dengan desainnya mirip-mirip kayak kompor gitu. Entah desain ini bakalan dipakai sama Xiaomi sampai berapa tahun ke depan. Tapi kayaknya desain ini bakalan menjadi salah satu karakter buat smartphone Xiaomi ke depannya, bre. Oke, kita bakalan fokus ke pembahasan HyperOS 2.0. OS yang kali ini ngebawa banyak upgrade dari segi tampilan, fitur sampai ke performance. Tapi sebelumnya kita lihat dulu device apa aja sih yang bakalan kebagian HyperOS 2.0. Jadi sebenarnya cukup banyak banget list device ataupun smartphone Xiaomi yang kebagian updatean kali ini. Tapi kalau lo tahu device yang bakalan kebagian lebih dulu di tanggal 31 Oktober besok yaitu di Xiaomi 14 series dan juga Xiaomi 14T series. Seri-seri baru tersebut bakalan kebagian HyperOS 2.0 terlebih dahulu, terutama juga Xiaomi 15 yang nantinya base-nya bakalan pakai HyperOS 2.0. Dan setelah itu nantinya bakalan bergilir ke device-device lain. Dari sini harusnya lo tahu kalau misalkan HyperOS update-nya itu selalu nggak bisa ketebak. Ya dari zaman MIUI juga udah nggak bisa ketebak. Kadang lebih cepat, kadang lebih lama. Apalagi untuk region Indonesia yang dimana notabene bakalan dapat lebih lama ya. Jarang banget nih Indonesia kebagian lebih dulu. Ya cuman kita nggak tahu lah ya. Nantinya kita bakalan lihat aja untuk updatean HyperOS 2.0 ini. Apalagi untuk device entry level sampai mid range yang dimana notabene bakalan lebih lama ya ketimbang smartphone seri flagship ke atas. Untuk Androidnya sendiri sih HyperOS 2.0 ini sudah menggunakan base Android 15. Jadi bakalan pakai versi yang terbaru ya cuy. Nah untuk updateannya yang paling berasa adalah multitasking. Dengan PD-nya Xiaomi memperkenalkan HyperCore, sebuah kernel mereka yang klaimnya itu jauh lebih ngebut dari versi OS Xiaomi sebelumnya. Yang dimana peningkatannya itu bisa sampai 45% untuk kinerja dan juga efisiensi daya bisa sampai 40% dari generasi sebelumnya. Di presentasi kemarin tuh Xiaomi selalu memperkenalkan kalau misalkan OS-nya mereka itu jauh lebih smooth untuk pindah dari satu apps ke apps lainnya. Ini sih bakalan gokil banget sih kalau gue lihat secara demo karena bener-bener smooth banget dan gak lagging gitu. Animasinya juga berjalan mulus dan bahkan di sini tuh mirip banget kayak iOS kalau gue lihat ya teman-teman. Tapi nggak tahu nih skenario realnya nanti bakalan gimana pas waktu kita coba, bisa sesemut yang diklaimnya atau enggak. Karena kalau lo mau tahu kinerja smartphone itu bakalan jauh lebih berat kalau misalkan memang udah banyak apps yang terinstall. Kalau misalkan masih baru-baru setting sih itu wajar lah ya, smooth banget. Lalu nggak sampai di situ, HyperOS 2.0 juga memperkenalkan updatean tampilan terutama buat tampilan super wallpaper yang jadi lebih baru sekarang. Dan dimana kalau lo tahu dari zaman MIUI sampai HyperOS, super wallpaper itu cuman ada di luar angkasa aja, nggak ada yang baru ya, nggak ada variatif lah menurut gua. Dan itu jadi salah satu ngebosenin. Tapi sekarang di HyperOS 2.0 ada beberapa tampilan super wallpaper baru. Ya walaupun memang gue belum bisa lihat ya ada beberapa super wallpaper yang bakalan rilis. Tapi kalau misalnya bakalan banyak super wallpaper baru itu bakalan lebih asik. Lalu juga nggak sampai di situ, sekarang si HyperOS 2.0 main ke ranahnya AI. Nah peningkatan NPU-nya di sini buat HyperOS AI kali ini bener-bener meningkat. Topsnya itu sampai 80%. Ini sih gede banget ya cuy ya. Jujur untuk segmen NPU ini gede banget di angka 80%. Bahkan pas waktu gue review beberapa laptop paling maksimalnya sampai 50 tops aja, dan itu ada di Snapdragon X Elite. Ingat itu untuk prosesor laptop teman-teman. Tapi sekarang NPU-nya sampai 80%. Entah ini klaimnya beneran atau enggak, ya kita nggak bisa memprediksikan ya teman-teman. Cuman ini bakalan menarik banget kalau misalnya kita bahas nanti kemampuan AI dari si Hyper AI-nya si HyperOS 2.0 ini. Terus juga yang gue baca-baca untuk AI barunya juga banyak yang meningkat nih, seperti dynamic wallpaper. Nantinya wallpaper bakalan ngikutin perilaku kita. Kalau misalnya kalian yang mungkin suka nonton film gak benar, nanti bakalan ngikutin tuh ya wallpapernya jadi film yang gak benar ataupun gambar-gambar yang gak benar. Nah terus juga ada AI Magic Painting yang dimana AI ini bisa mengubah gambar ataupun foto jadi gaya, yang bisa mengubah pose juga bahkan. Jadi mungkin nanti kalian bisa menambahkan beberapa aksesoris ataupun mengubah gaya di sebuah foto dengan adanya AI ini. Terus juga ada AI anti frown yang bisa gue bilang sih ini
ini mirip kayak mengidentifikasi sebuah panggilan palsu. Mungkin diciptakan untuk menghindari scam ya teman-teman. Dan juga banyak AI lainnya sih, yang jelas AI-nya bakal menarik banget seperti voice recognition, terus juga AI rating, AI translate, dan juga banyak banget. Intinya untuk masalah AI gue nggak bisa bahas dalam satu video ini, gue harus ekspor terlebih dahulu. Tapi yang jelas itu dia gambaran AI dari si Hyper AI di HyperOS 2.0. Lalu nggak sampai di situ, HyperOS 2.0 juga memperkenalkan asisten baru namanya Xiao AI. Ya, gue bisa bilang ini asistennya tuh mirip banget kayak Google Gemini, tapi versi custom aja sih ya. Dan ya, buat memerintah tipis-tipis ataupun jadiin babu, ini bisa banget ya. Lalu nggak sampai di Hyper AI aja, tapi HyperOS 2.0 membawa sebuah teknologi baru yaitu Hyper Connect namanya. Jadi lo bisa transfer file antar HP ataupun device ke tablet dengan cara lebih mudah. Ya mungkin si Play ini lebih kayak ke quick share tapi jauh lebih mudah karena memang satu ekosistem. Selebihnya, HyperOS 2.0 memperkenalkan tampilan animasi. Desain desktop alias user interface jadi lebih baru, walaupun memang menurut gue pribadi desainnya ini nggak terlalu beda banget ketimbang seri sebelumnya yaitu HyperOS versi 1. Jadi kesimpulannya, HyperOS 2.0 membawa banyak updatean terutama dari segi AI dan juga pembaruan kernel menjadi Hypercore yang klaimnya itu lebih cepat cuy pastinya. Kalau misalkan dari segi tampilan jujur ya nggak ada terlalu berubah gimana gitu ya. Paling animasinya aja di beberapa apps yang berubah sedikit, kayak misalkan di sistem cuaca yang jadi lebih 3D. Animasi close app dan juga open apps ini bakalan jadi lebih smooth yang pastinya karena memang kernelnya udah pakai Hypercore teman-teman. Sekarang pertanyaannya, HyperOS 2.0 apakah bisa di UBL? Jawabannya makin susah teman-teman. Katanya di HyperOS 2.0 ini bakalan jauh lebih susah soalnya Xiaomi bakalan ngefokuskan buat ke all-rounder. Bukan cuma di smartphone-nya Xiaomi aja, tapi HyperOS bakalan dipakai di mobil, di IoT, dan di semua perangkat-perangkatnya Xiaomi teman-teman. Jadi buat kalian yang berharap bisa di custom ROM ataupun UBL, jangan harap di HyperOS 2.0 bakalan bisa. Harapan gue cuma satu aja sih, nggak banyak-banyak dan nggak muluk-muluk. Ya semoga HyperOS 2.0 bisa mendarat di Indonesia untuk review Indonesia dengan waktu yang lebih cepat. Terus juga harapan gue juga satu lagi sih untuk masalah bug sama iklan, kalau bisa jangan banyak-banyak ya. Tapi yang jelas HyperOS ini gue tunggu banget buat si HyperOS 2.0, dan sejauh gue pakai HyperOS versi 1 ini, sejauh gue pakai masih aman-aman aja, gue nggak komplain sama sekali karena versi ini udah ngasih yang terbaik. Nah, gue nggak sabar nih yang versi 2.0 apakah ngasih yang terbaik juga atau enggak, ya kita lihat nanti aja. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Pengen join ke komunitas kita, boleh banget langsung klik linknya ada di deskripsi di komunitas Telegram buat diskusi. Pengen nanya secara privat, boleh banget langsung DM di Instagram kita di @radapitechno ya. Nanti pastinya gue bakalan balas kok. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.